Sukrin, pria 42 tahun korban selamat ledakan sumur minyak di Blora, masih syok saat mengingat kejadian pada 17 Agustus 2025. Dalam tragedi itu, ia kehilangan mertua, saudara dan nenek tetangga yang meninggal akibat ledakan dahsyat. Istri dan anak Sukrin mengalami luka bakar serius dan kini masih dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Sarditjo, Yogyakarta. Istrinya, Yeti, mengalami luka bakar 76%, sementara anaknya Abu Dhabi yang masih balita mengalami luka bakar 63%. Kan sebelah rumah itu kan ada sumur bor minyak, Pak. Nah itu jarak dari rumah saya itu cuma 15 meter. Nah, burburan itu belum selesai, tapi udah menyemburkan, pertama kali itu menyemburkan gas. Nah, sedangkan gas itu nggak diarahkan ke atas, malah diarahkan ke rumah saya gini. Baru saya tengok ke arah barat. Habis itu nyemburnya itu lumpur sama gas. Habis itu keluar minyak. Habis 1 jam kemudian itu ya ada ledakan itu. Terusan istri saya itu pas belum ledakan itu ya itu istri saya di samping rumah sama ibunya, sama tantenya, sama nenek tetangga itu namanya Mbak Tanek itu. Yang Mbak Tanek itu hangus di situ, yang mertua saya sama tantenya istri saya itu meninggal di rumah sakit daerah Blora sana. Itu berapa Pak total korban? Total korban itu yang meninggal itu 3. Yang luka? Kalau luka itu yang aku tahu ya, yang di sini aku tahu cuma anak sama istriku yang aku bawa. Soalnya habis ledakan itu anakku kebakar sama istriku nggak pakai baju, terus aku lari cari mobil gitu aja. Udah nggak tahu gimana di sana, nggak tahu. Langsung dibawa ke sini? Iya, langsung dibawa itu ke rumah sakit daerah Blora. Saat kejadian itu istri Bapak sedang apa? Saat kejadian itu saya di depan rumah dan anakku yang besar itu dalam rumah, dan anakku yang kecil aku gendong nggak mau minta gendong ibunya itu. Pak, Ya, sumur itu udah lama? kalau sumurnya itu hampir 2 tahunan. Itu biasa digali sama warga situ atau gimana? Kalau warga nggak berani gali sendiri, itu ada investornya. Gitu. Jadi itu bukan milik warga? Bukan milik warga, cuma warga itu cuma apa itu menyiapin lahannya, kalau ada silakan dibor gitu. Tapi kan kalau silakan dibor, kalau nggak ada keamanannya kan bayangkan di masyarakat, Pak. Gitu. Sedangkan di rumah saya itu kan di tengah-tengah, sebelah selatan ada, sebelah barat juga ada, dan ke arah mana itu sebelah sini itu juga ada 3 lubang. Sedangkan di rumah saya di tengah-tengahnya gitu. Nah, aku nasihatin, nanti dibilang iri, enggak saya nasihati, itu kesehatannya anak terganggu karena ada 3 sumur di situ gitu. Pak, tapi itu aktivitas di situ sudah izin warga atau aparat desa setempat? Maaf ya Pak, kalau seandainya masyarakat setempat itu biasa saja, tapi kalau aparat ya nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu Pak. Soalnya hampir 2 tahun Pak. Gitu. Apa harapan Bapak setelah kejadian peristiwa? Ya kalau harapan saya itu ya segeralah diusut dengan secara tuntas, ditutup supaya aman gitu, biar masyarakat itu cepat pulang semua, dan minta doanya sama anak istriku biar cepat sembuh gitu aja. Terkait biaya pengobatan, Ini tadi aku udah telepon sama kakaknya istriku, sekdes di sana, biayanya katanya mau ditanggung sama investornya. Gitu. bisa tahu investornya dari mana Pak? Investornya banyak Pak, bukan 1 orang aja. Tapi yang investor ini, yang kebakaran ini, dulunya kan ngebor nggak di rumah-rumah Pak, cuma di ladang-ladang sama persawahan. Sedangkan warga situ, ada yang investor situ, itu ngebor di depan rumah, di samping rumah. Jadi investor ini ikut baru kali ini terus meledak gitu. Itu di tanahnya siapa Bapak? Di tanahnya warga, Bukan kawan Bapak Suparman. bukan kawan ini dengan. Bukan, saya cuma tetangga biasa Pak. Jaraknya berapa meter Pak?
Sumur sama 15 meter dari rumah saya. Di sebelah utara itu 15 meter, belakang rumah 15 meter. Kalau di sebelah selatan rumah saya nggak ada 10 meter. Di pojokan dapur saya malah. Jadi kiri kanan rumah Bapak ada Iya, sumur? di Kupeng Pak. Yang nggak ada cuma depan rumah aja Pak, karena ada rumah. Seandainya di depan rumah nggak ada rumah, pasti juga di bertetangga juga gitu. total ada berapa sumur Bapak di sekitar itu? Cuma 3 Total sumur itu wah banyak Pak, hampir 30-an lubang. hampir? Hampir 30-an lubang. Keluarnya itu habis dibur toh, habis dibur itu keluarnya nggak dikit Pak, langsung cuas gitu. Habis selesai cuas gitu, nggak sampai sedikit-dikit nggak ada, besar Pak itu. Kondisi rumah Bapak seperti apa? Apa? Kondisi rumah Bapak? Kondisi rumah itu teras yang di sebelah utara hangus sama kambing kebakar. Itu aja. Ingin nuntut ganti rugi juga nggak Pak? Iya. Merasa banget soalnya mertua saya meninggal, tante, tetangga, anak dan istri saya tidak sendirilah, keadaannya kayak gimana gitu. Pak, mungkin ada selain biaya pengobatan, tuntutan ke investor, apalagi yang mau disampaikan? Gimana ya Pak? Udah nggak ada kata-kata lagi lah. Udah capek hatiku. Udah sedih banget. Yang aku bisa hanya apa? Cuma meneteskan air mata setiap hari, setiap malam, melihat anakku yang sakit dan istriku yang seperti itu. Ya harusnya itu pemerintah sama pemerintah daerah sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu, Pak. Nggak mungkin. 100% nggak mungkin mereka nggak tahu. Pasti ada backingannya, nggak mungkin. Aku minta bertanggung jawab seluruh pemerintah Jawa Tengah sama di Blora. Benar ya Pak ya? Sukri menyebut sumur minyak ilegal sudah beroperasi 2 tahun dengan investor. Bahkan ada 3 sumur hanya berjarak 10 sampai 15 meter dari rumahnya. Ledakan terjadi ketika keluarga besarnya sedang berada di samping rumah, sehingga banyak korban berjatuhan. Sukri meyakini keberadaan sumur ilegal itu sudah diketahui pemerintah dan aparat, bahkan ada pihak yang membackingi. Dengan penuh tangis, Sukri meminta pemerintah dan investor bertanggung jawab atas tragedi yang merenggut keluarganya.